Pak, untuk kemacetan ini tadi kemacetan sudah dimulai sejak kapan Pak? Kemacetan ya biasa jam-jam kantor, kita upaya-upaya sampai sekarang agak tersendat yang mengarah Depok. Antrian sampai mana sekarang Pak? Antrian di sebelum Tapal Kuda. Pak, kemacetan di Bekasi sampai jam berapa Pak? Mudah-mudahan secepatnya Pak ya, karena ini kan udah bisa kita tempatin posisi plat, kuat, udah struktur jalannya mudah-mudahan kuat, jadi mudah-mudahan ikut membantu lah untuk menyedot arus lalu lintas yang mengarah ke Depok. Berapa petugas Pak yang dikerahkan Pak? Berapa petugas yang dikerahkan? Dari Disub, dari lalu lintas, dari Satpol PP, dari gabungan, dari sekitar 25 gabungan sama Satpol PP. Pak, ada opsi kontraflow nggak sih Pak? Di jalur sebelah sana dibuka gitu, kontraflow. Belum ini ya, belum seperti itu ya, karena kita akan masih mengalir Pak. Masih jalan. Walaupun ya memang agak antrian, agak tersendat. Karena memang dari 3 jalur ke 1 jalur kan jadi agak tersendat. Kan pagi hari antrian udah di Lenteng Agung, kalau sore hari gimana Pak? Iya Pak, jam pulang kantor Tetap antisipasi, makanya kita tetap Jawa Bandung. Pak, perkiraan perbaikan sampai kapan nih? Untuk perbaikan nanti dari sumber daya air aja sama Bina Marga. Ya. Jadi kita tetap siaga untuk pengaturan. Ya. Perlu kami jelaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam membantu penanganan aksi kriminalitas jalanan seperti begal merupakan bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, mungkin rekan-rekan ya, kalau malam kita bisa lihat patroli garnison itu gabungan TNI, Polri, bahkan dari Satpol PP, ya, Utaria, untuk keamanan dan stabilitas seluruh wilayah di Jakarta ini. Tidak hanya Jakarta Pusat ini, di wilayah lainnya per daerah juga melaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu berdasarkan mekanisme revisi atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tugas operasi militer selain perang (MSP) serta dilandasi permintaan resmi dari pihak kepolisian. Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing. Pada prinsipnya, TNI Angkatan Darat dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi, profesionalitas, serta langkah preventif yang terukur guna menjaga kondusivitas wilayah dan stabilitas keamanan nasional. Mungkin demikian yang perlu. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa Teheran berada dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman yang menetapkan posisinya untuk proses perdamaian dengan Amerika Serikat. Baghai mencatat bahwa perundingan sedang berlangsung dengan Pakistan yang bertindak sebagai mediator resmi dengan bantuan pihak-pihak regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai sebagian besar kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Trump juga menegaskan Selat Hormuz segera dibuka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran sebagian besar sudah dinegosiasikan, termasuk berkaitan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun kesepakatan tersebut masih menunggu finalisasi. Nota kesepahaman versi terbaru yang hampir diselesaikan Trump akan mengakhiri konflik dengan Iran sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Di antara kesepakatan tersebut mencairkan beberapa aset Iran di bank-bank negara lain yang dibekukan. Trump mengatakan detail akhir sedang diselesaikan. Selain itu, masih mungkin ada beberapa poin dari nota kesepahaman yang berubah. Trump sebelumnya berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait dengan perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Teluk mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran. Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Informasi selanjutnya, pemirsa, Secret Service menembak mati seorang pria bersenjata dekat Gedung Putih. Tersangka diidentifikasi sebagai seorang yang mengalami gangguan emosional. Petugas Secret Service Amerika Serikat menembak mati seorang pria bersenjata di dekat Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Pelaku awalnya mendekati pos keamanan di Gate 17 dan melepaskan 3 tembakan sebelum akhir dilumpuhkan petugas. Juru bicara Secret Service mengatakan terduga pelaku kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah terkena tembakan, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada personel Secret Service yang mengalami luka dalam insiden tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berada di kediaman resmi saat kejadian dan tidak terdampak langsung. Seorang warga sipil turut terkena tembakan dan kini berada dalam kondisi kritis. Tersangka diidentifikasi sebagai seseorang yang mengalami gangguan emosional. Sebelumnya telah dikeluarkan perintah larangan mendekat terhadap tersangka. Insiden penembakan ini terjadi setelah sejumlah pejabat tinggi pemerintahan termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Wakil Presiden J.D. Vance meninggalkan area Gedung Putih. Presiden Donald Trump diketahui tetap berada di Washington DC pada akhir pekan ini setelah membatalkan rencana perjalanan ke klub golfnya di New Jersey.
Peristiwa ini terjadi kurang dari sebulan setelah insiden penembakan saat White House Correspondents' Dinner ketika para reporter dan pejabat pemerintahan Trump juga sempat berlindung setelah terdengar suara tembakan. Pemirsa, sejumlah jurnalis di Gedung Putih panik berlarian saat letusan tembakan terdengar di Gedung Putih Amerika Serikat. Deal is close, only for the two sides to remain far apart. Letusan tembakan yang terdengar di beberapa kali tak sengaja terekam saat siaran langsung di sejumlah media asing. Reporter yang tengah siaran langsung dibuat kaget dan panik saat terdengar ledakan dari Gedung Putih. Mereka pun lari menyelamatkan diri sebelum dievakuasi petugas ke tempat yang aman. President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. Tiba di tanah air, 9 WNI yang diculik Israel kembali dalam kondisi sehat. Informasinya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, teror pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina kian parah. Kali ini sejumlah pemukim ilegal Israel menyerang permukiman Palestina di tepi barat. Jumat malam, sejumlah pemukim ilegal Israel terekam berupaya membakar sebuah masjid di kawasan permukiman Kievil Haris di tepi barat Palestina. Selain mencoba membakar masjid, para pelaku juga dilaporkan melakukan aksi vandalisme dan meneror warga di sekitar lokasi. Teror dan serangan serupa berulang kali terjadi di permukiman yang berada di wilayah tengah tepi barat ini.